Assalamualaikum Sobat Mami Iva. Kita jumpa lagi di sore hari ini. Nah, kali ini ya Mami Iva, semoga semuanya sehat-sehat dan berbahagia. Sore ini lain daripada yang lain, vlog Mami Iva di masak-memasaknya libur ya, libur sebentar. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa dari Jepang ini ya, dari TU Jepang. Kalian angkatan berapa? 2020. Angkatan 2020 semester fall. Fall itu semester musim gugur. Nah, itu mereka begitu diterima kuliah, mereka begitu mulai kuliah. Kondisi pandemi sedemikian rupa sehingga menyebabkan harus online. Nah, bagaimana nih dengan Mami perkenalkan dulu ya. Ada Arneta. Hai Arnet. Ini dengan Iva. Hai Iva. Hai. Bagaimana kamu begitu pengumuman diterima kuliah di Jepang, terus memantapkan diri untuk masuk ke Tokyo International University, tapi keadaan kemudian berubah drastis ya. Kalian yang harusnya bisa berangkat bulan Januari ya, Iya. ternyata pending sampai Pending sekarang. lagi. Gimana? How do you feel about online learning or Gimana ya? Sebenarnya sih ada enaknya, ada enggaknya juga. Soalnya ya enaknya ya maksudnya nggak usah mandi gitu juga bisa kan. Kayak enak aja gitu dari kamar, terus kayak nggak usah bayar kos atau bayar living cost itu kan nggak usah ya. Tapi ya nggak enaknya ya nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa langsung nggak bisa ke Jepang. Itu sih yang paling yang drawback terbesarnya sih itu. Pengen banget di Jepang, pengen masuk ekskul dan segala macam itu sih. iya. Terus kalau dengan Iva, how do you feel? Nah, gimana ya? Sebenarnya hampir sama kayak Anet sih, enaknya itu dari kamar gak usah harus ke kelas. Cuman interaksi sama temen tuh berkurang gak sih, Net? Kayak kalau dulu kan di sekolah tuh excited gitu ketemu teman di sekolah, di kelas gitu. Ketemu guru juga, jadi terus kalau mau nanya sesuatu ke guru tuh gampang. Kalau aku ngerasa by online, by email, line gitu-gitu tuh ngerasanya susah di reply gitu. Karena maksudnya profesornya tuh biasanya kan reply-nya lama, nggak bisa langsung dikasih feedback gitu loh kita kalau nanya sesuatu. Ya gitu sih yang nggak enak nih. Iya, jadi lebih tetap ini ya, ingin adanya tatap muka ya kalian ya. Ya, selain itu sih ya pengen liburan di Jepang juga nggak sih, karena ngelihat story teman-teman yang dari sana tuh mereka kuliah tapi kayak nggak terlalu stres itu nggak. Mereka kuliah tapi sambil ngeliat sightseeing kota yang di sana. Kita di sini ngeliat kamar doang, komputer, dan gitu-gitu terus. Kalau mereka kan layar terus apa ya gitu deh, bisa ekspor Jepang. Gitu. Jadi gimana Arnet, udah nggak sabar ya? Iya banget. Pengen jalan ya. Iya. USG buka tau, Universal Studio. Pengen Itu dulu apa yang memotivasi Arneta untuk pengen kuliah Jepang atau kuliah ke luar negeri itu? Apa coba? Kan dulu dari lab school ya. Tentunya kuliah itu kan banyak pilihannya, mau di perguruan tinggi negeri, mau di perguruan tinggi swasta di Jakarta juga banyak yang bagus. Nah, kenapa ini pilihannya? Aku sih awalnya gara-gara disugestiin sama ayah sama aku aja sih, kayak mau dia kuliah di mana, kayak udah didorong lah, apalagi sama kakekku juga pengen banget kan punya cucu yang kuliah di luar negeri. Terus aku juga dulu kan nggak terlalu ngerti gitu, jadi aku iya aja. Terus pas masuk SMA juga aku lihat kayak pilihan-pilihanku tuh ya emang yang paling sok tuh pengen ke luar negeri. Terus kalau soal Jepangnya sih sebenarnya aku nggak ada tujuan spesifik pengen ke negara apa, cuman karena kan di Ayo aku udah pernah kunjung kan satu kali waktu aku kelas 10 terus kita ke NIOPS kan, dan emang bagus kampusnya. Terus ya udah, mumpung ada kesempatan, mumpung ada rezeki, ya udah jadi aku pilih di Ayu. Iya.
Ya seperti ketahui ya sobat, ini Arneta ini special scholarship, jadi full dia beasiswanya. Oke, jadi ini yang kedua nih Iva, apa yang mendorong kamu kenapa memilih kuliah ke luar negeri? Nggak deket mami papi aja di sini gitu kan, enak kalau Iya. deket ya. Kalau cita-cita Jepang ya emang udah dari kecil. Dari kecil tuh emang waktu SD tuh, dari SD sih aku mulai mengenal Jepang dan mulai mau ke Jepang tuh SD. Dan ya enak aja gitu, pengen aja gitu ngerasain sekolah di luar jauh dari orang tua biar mandiri juga. Terus apalagi di luar negeri gitu kan yang bahasanya tuh beda, bukan mother tongue. Sama ya belajar di luar negeri tuh nambah experience sih. Think kesempatan buat dapat kerjanya juga lebih luas. Memang global ya. Iya, jadi kesempatan kerjanya bisa di negara-negara di dunia ya. Kan kuliah di Tokyo International University, judulnya kan internasional ya. Berarti bahasa pengantarnya English. Nah, gimana itu Anet tuh kesehariannya? Kan tentunya bahasa Inggris tatap muka dengan melalui Zoom gitu ya. Perbedaan plus minusnya apa tuh kira-kira? Kan kalau mungkin di kelas ya dosennya kurang jelas sedikit, kita bisa tanya ya langsung ya. Kalau ini bagaimana? Dosen-dosennya itu dari warga negara Jepang atau dari mana aja? Aku sih mayoritas sampai sekarang rata-rata sih dosennya kalau bahasa Jepang ya orang Jepang. Kalau yang lain kayak misalnya kayak kelas ada namanya academic composition, itu kayak tuh kelas tentang Kelas esai lah ya, Iya, kelas esai. kelas di situ tuh aku dapetnya biasanya guru-guru dari Amerika, tapi ada juga misalnya guru yang dari Bangladesh, dari negara-negara lain. Tapi sejauh ini sih ya aku lihatnya rata-rata kalau nggak dari Jepang dari Amerika. Terus ya enak-enak aja sih. Soalnya kan kalau aku juga belajar bahasa Inggris karena aku suka nonton kayak film, YouTube dari kecil gitu kan. Jadi aku udah kebiasaan denger kalau logat orang Amerika tuh kayak gini. Jadi aku sih nggak terlalu masalah gitu. Ya jadi nggak masalah ya mereka pronunciation-nya jelas atau kurang jelas gitu ya. Terus saat kuliah itu bisa nggak sih diskusi dengan teman? Ya, Bisa ya kan kita di ini biasanya gedianya create breakout room itu ya buat diskusi biasanya, cuman again feel-nya beda lah. Gimana sih kalau seleluasa langsung kan kayak oh ya udah langsung balik Interaksi kiri gitu, aja langsung ada orang gitu. Tapi kan kalau ini harus dikasih waktu kayak oh ya 5 menit ya gitu. Terus biasanya juga di breakout room kalau udah selesai berdiskusi kita diem. Pasti diem karena Matiin ya mic. ya Nggak kita tahu mau ngomong apa. perkenalan sesama students tuh nggak sedalam kalau real life. Nah, tentunya di perkuliahan itu ada yang namanya praktikum ya. Ada nggak kalau di jurusan kalian tuh praktikum? Seperti di laboratorium atau di lab. Mungkin kalau kalian jurusannya adalah apa? Jurusan kita Digital Business Innovation, tapi so far sih belum ada ya, tapi kayaknya emang nggak ada deh kalau di BI itu. Laboratorium komputernya nggak ada. Itu sih mungkin itu ada, ada, mungkin, tapi kita pasti belum ada. ngambil. Belum Kalaupun nyampe mau ke ngambil situ. ya nggak. Kelasnya di Itu. sana di Jepang langsung kan. Iya, tentunya butuh langsung ya itu ya kalau yang praktikum kayak gitu ya. Tips-tips apa yang supaya online kalian tuh lancar, kemudian menyerapnya maksimal, kemudian istilahnya hasilnya juga maksimal, IP kalian bagus. Itu bagaimana tipsnya itu? Online seperti ini. Kan kadang-kadang online tuh bisa jadi dosennya ngomong kita ngantuk ya. Nah, kan dosennya juga nggak tahu kalau kita ngantuk-ngantuk ya. Tiba-tiba malah kita tidur, dosennya ngomong sendirian. Ya nggak? Pernah nggak kayak gitu? Hah? Pernah nggak ya gue? Kayak Oh, aku pernah ketiduran berkali-kali malah. Iya. Ketiduran mah kayaknya sering, ngantuk itu Ketiduran sering. yang kalau matiin kamera semua yang kayak kelasnya 100 orang gitu, itu kan dia nggak tahu apa-apa. Jadi kita Manajemen tidur. manajemen kan gitu. Manajemen gitu, nggak tatap muka sama sekali, jadi ya tidur aja. Waktu Oh, tes gitu. juga sebenarnya manajemen tesnya juga ya Ya
Nah, terus gimana tuh? Jagain. Kalau ketiduran tuh kan ketinggalan tuh pelajaran gimana Kalau tuh? ini mereka tuh udah nyiapin PDF file tentang materinya gitu loh. PDF atau enggak PowerPoint. Jadi kita bisa look back ke materi yang misalnya kita kelewat atau enggak ada yang miss gitu. Kita bisa look back sih. Oh iya ya. Jadi dari universitas atau dari dosen pun benar-benar juga mempersiapkan ya materi-materi secara online ini ya. Paling kalau tips apa ya tipsnya, mungkin kalau dari belajar bahasanya Jepang itu kan nggak gampang ya, grammarnya ada segala macam, vocabulary-nya banyak, kanjinya juga, apalagi cara bacanya banyak. Kalau aku sih misalnya sebelum belajar tuh aku nonton YouTube-nya orang yang ngejelasin tentang materi itu. Jadi at least sebelumnya udah nangkep loh, udah nangkep gitu. Oh ini tuh ngomongnya gini. Jadi pas dijelasin sama senseinya, ya nggak perlu terlalu banyak mikir, kan tinggal klek gitu. Terus ini sih sering baca, tapi bacanya jangan hiragana doang, bacanya yang ada kanjinya. Itu sih kalau bahasa ya aku. Sama Ahmed nonton gimana nih? konten tanpa subtitle. Kalau Jepang mah ya udahlah, berdoa aja. Berdoa aja ntar juga bisa Flow. gitu loh. With the flow ya Iya, apa? trust the process. Susahnya lagi tuh kalau belum ke Jepang langsung kita nggak bisa praktis sama Nihonjin-nya langsung. Kalau teman-temanku yang di sana tuh Nihongo-nya udah pada mulai bagus karena udah sering interaksi sama Nihonjin. Ya. Mereka juga part time kan, udah pada part time. Ya intinya kalau tahu misalnya kurangnya di mana, misalkan aku nggak terlalu jago Jepang ya kalau misalnya udah ujian ya udah belajarnya dari jauh-jauh hari gitu, jangan mepet gitu, jadi kayak dibagi-bagi gitu, jadi aku nggak terlalu ngerasa kalau itu belajar gitu, kayak oh aku review doang gitu loh, kan juga nyangkut gitu pasti. Terus kalau ada kelas conversation itu kalian masih grogi nggak? Kalau conversation bertemu ngobrol sama dengan Nihonjin, orang Jepang. Iya, orang Jadi Jepang. tuh Ada di nggak kelas itu? Jepang itu kita ada yang namanya apa namanya? CP, conversation partner. Conversation partner itu setiap semester tuh kita harus ngobrol sama at least satu orang sana lah, murid sana. Sebenarnya sih nggak harus satu ya, boleh berapa murid semampunya, tapi ya at least satu. Nah itu kita nyoba make grammars yang udah dipelajarin di kelas. Itu sih ya gugup sih iya, kinco iya. Tapi ya kalau misalnya kita udah belajarin banyak banget vocabularies, jadi tuh bahasa kan pasti yang dipentingin vocabularies kan, karena kalau nggak ngerti kosakata lu mau ngejelasin tuh juga nggak ngerti, susah. Pakai bahasa tangan juga bingung kan. Waktu itu sih aku ngobrol ya udah nggak terlalu sedek-dekan dulu, karena kalau dulu tuh vocabulary dikit, grammar juga masih kagak inget. Kalau sekarang sih aku udah mulai santai sih. Maksudnya kalaupun aku bingung mau ngomong apa, ya ngomong semampunya pasti mereka ngerti gitu loh. Net juga begitu. Itu pas pertama kali aku CP tuh aku saking paniknya tuh aku nanya guru lesku semua pertanyaan, karena aku tuh bener-bener gak tahu mau ngomong apa. Aku kayak nge-WA Iva kayak ini gimana, aku nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang tuh kayak ya udahlah gitu, kayak udah masuk aja Zoom-nya, ntar juga tahu mau ngomong apa, karena kan ya udah sering dilatih juga kan di dalam kelas tuh. Jadi ya udah santai aja gitu. Murid sana juga yang ngerti lah, ini orang bukan orang Jepang gitu, pasti baik oke lah. banget juga. Kita cuman ngomong sedikit aja dia udah bilang wah jago ya. Gitu ya. Nah, tadi kan Anet cerita tahun 2017 ya, apa 2018 pernah pergi ke Jepang. Kalian berdua ikut program NIOPS. Sekolah ya waktu itu ya, ikut program NIOPS dan stay di rumah orang Jepang. Kemudian berkunjung ke Tokyo International University. Memang saat itu kalian sudah sudah wow gitu ya, ngelihat kampus di sana, terus dalam hati tentunya ya pengen suatu lulus SMA nanti menginjak lagi kampus itu gitu ya. Terus apa yang berkesan saat itu? Coba pakai bahasa Jepang dikit aja. Enggak bisa. Ayo gambate. Notoki. Contoh, Tiayu no biru wa, biru tuh building ya, biru.
Itu nangka oki deh sih, gede, gedungnya tuh gede gitu kan. Itu Bersih. kire bersih itu apa ya, pokoknya gedungnya tuh bersih, luas, terus tertata rapi gitu, dan pohon gitu loh, banyak pohon, kita banyak kayak gitu. sejuk, banyak kayak kursi-kursi taman gini, jadi kita bisa santai di situ. Tuh. Itu sempat masuk kayak ke library-nya gitu-gitu sama Library. Ada. Iya, library ya. Nah, kita pernah masuk ke situ juga terus kayak wow ini elit banget gitu rasanya, kayak ini bagus banget. Kelasnya juga gede. Kita waktu itu ke kelas yang gede sih. Kelas yang apa sih? Kursinya itu banyak, papannya tuh gede gitu. Terus di TIU itu ada yang namanya English sama Japanese Plaza. Di situ murid tuh bisa internship. Dapatnya sejam tuh berapa ya? 120.000 rupiah lah ya kalau nggak salah. Internship itu apa? Jadi di English Plaza ini muridnya itu kita dapat job. Salah satunya tuh ini. Jadi di English Plaza itu ada laptop. Kita ngecek laptop itu dan nyiapin laptop itu kalau nanti ada gakse student yang mau minjem laptopnya buat entah buat apa, yang penting pokoknya nanti harus dibalikin aja. Terus kita ada yang namanya PEP kalau nggak salah. PEP itu kayak CP, cuman orang Jepang yang ke kita, orang Jepang ke English gitu loh. Terus ya kita di situ ngebantu mereka ngomongin English, nge-improve apa sih ego-nya mereka. Terus di English Plaza itu juga ada cafe kecil gitu. Nanti kalau misalnya aku keterima jadi intern, aku harus ngafalin menu-menu minuman buat nanti kalau mereka mesen ya gitu. Itu bisa untuk ini ya, part time ya, bener. bisa untuk tambahan uang saku ya. Itu asik sih sumpah. Aku kalau ngelihat waktu dulu kan kita ada senpai yang jadi staff, itu dia ini nge-guide kita juga waktu itu, nge-guide nunjukin ini itu dan emang kelihatannya tuh kerjanya asik sih, interaksi sama murid baru, sama murid Jepang. Terus menambah ini ya, bahasa ya, kelancaran bahasa ya. Jadi kira-kira nih kalian kapan nih berangkatnya nih? Agustus mungkin. Ya, Pengennya sih secepatnya mungkin ya. Agustus tuh berarti apa? Ini semester spring ya, berarti ya sekarang semester musim semi ya. Semi. Itu berakhir sampai bulan Juli Juni ya. Agustus tuh berarti apa? libur. Agustus libur musim panas. Musim panas ya, sama. Terus masuk September fall ya. Tapi sih kita pas kita berangkat libur terus bisa at least enjoy Jepangnya sebelum masuk lagi gitu. Berat nggak sih kalian kuliah dengan pelajari dengan berbagai bahasa ya, istilahnya bukan bahasa ibu lagi pengantarnya, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Berat nggak Arnet kira-kira? Enggak sih, misalnya ya dibawa seru aja gitu, kayak yang ngerasa keren aja, kayak wah aku tahu banyak bahasa sekarang, yang diambil polyglot positifnya ya. aja gitu. Menguasai berbagai bahasa ya. Enggak sih, nggak apa-apa. Apa ya di Kalau jalan juga ya. bahasa Indonesianya nggak terlalu bagus kalau soal akademis gitu kan, jadi kayak nggak apa-apa lah bahasa Inggris aja. Di sana udah punya ini favorit nggak nanti? Kalau aku ke Jepang, aku pengen ini gitu. Misalnya aku pengen makan ini makanan favorit di Jepang apa? Makanan favorit Jepang apa gitu? Arnet. Apa ya? Enggak sih, aktifnya sekarang cuman pengen ngunjungin ulang yang waktu aku di Yops, kan kita waktunya cuma sebentar ya, cuma kayak 1 jam 2 jam, kayak ke Akihabara, ke Shibuya gitu-gitu tuh cuma sebentar banget. Aku tuh pengen ngunjungin ulang dulu gitu, terus benar-benar aku enjoy pakai waktuku sendiri aja. Sekarang sih baru gitu, tapi ya mungkin aku mau kayak ke Universal kayak kemana kayak gitu, seru sih kayaknya. Pengen makanannya apa? Spesifik yang Arnet ya? tentang Apa sih makanan makanan? Jepang tuh yang suka apa? Ya kan ada sushi, ada ramen di sana. Ini, ada soba. Daging kuda Iya. enak sumpah. Daging kuda tuh kayak lembut gitu kalau kata orang sana ya, lembut terus Daging gampang kuda. ketelan. Iya, daging kuda enak sumpah, katanya ya enak sih. Senseiku sih sering makan tapi mahal. Mahal daging kuda tuh mahal. Kura-kura katanya juga enak. Nah, iya. Kura-kuranya apa telurnya sih? Kura-kuranya. Wow. Waduh, kura-kura. Tapi mahal. Oh, kan. Apa ya? Kayaknya kalau di Jepang aku pengen nyobain makanan anehnya sih.
Iya. Kalau yang kayak sushi, ramen gitu itu ya udah ada sering lah ya. iya. Pengen nyobain makanan anehnya, Iya, tapi tetap harus memperhatikan halal. ya halalnya ya. Jadi supaya tetap berkah. Tapi ada mau ditanyakan apa nih sebagai kameramen? Ah, Mungkin satu pertanyaannya, apa ya? Tuh. apa? Targetnya setelah dari Jepang itu arahnya kemana? Udah ada gambaran belum? Muzuka sitsumon da ne. Mbak Arnet. Targetnya Apa targetnya ya? Ya kalau apa ya, misalnya aku Jepangnya udah cukup, misalnya sampai N3 gitu levelnya, bisa cari kerja gitu di Jepang insya Allah. Kalau enggak ya udah mungkin aku balik ke Indonesia terus cari kerja, terus kayak itu jadi salah satu keunggulan gitu. Bener. Aku trilingual atau apa gitu. Tapi ya belum tahu sih mau kerja ngapain, mau kerja di mana, tapi part time lu mau intinya apa? Part Part time udah mikirin belum apa? palingan itu yang kayak benerin esai gitu loh, karena ya aku kan nggak terlalu apa ya confident kalau disuruh ngajarin orang bahasa Inggris gitu kan, aku nggak sepintar itu, jadi mungkin ya udahlah yang benerin esai aja gitu mungkin, atau Koreksi gitu ya, atau koreksi. kerja di apa sih kayak di konbini juga nggak apa-apa gitu, yang nggak terlalu Konbini paling N4 ya. N4 cuman irashaimase Mau S2 nggak? Lanjut S2 nggak kira-kira Harnet? Kalau ada kesempatan ya. Kalau pengen, kalau masih bingung sih ya udah mungkin iya, tapi sekarang sih aku nggak mau ya sebenarnya. Tapi kalau emang ke situ jalannya ya udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini satu pertanyaan lagi nih, kira-kira Anet kalau di sana dapet cowok Jepang nih, gimana nih? Boleh nggak sama ini mama papa? Kayaknya malah didukung ya, kayak ya Cari sama yang ada kaya. cari yang kaya. CEO ini apa perusahaan. Wah, CEO anu ya, apa namanya Toyota ya. Nah, udah tua-tua dah. Cari yang Cucu-cucunya muda. ya. Anaknya kayak Oh gitu, jadi enggak masalah ya. Nanti mama papanya harus siap ya kalau anak-anak kita nyangkut di Jepang ya. kan enak Domisili punya di cucu sana. ini apa blasteran. Beginilah Sobat Mami Iva, obrolan kita yang asik ya, menurut saya ya, asik banget nih tentang bagaimana mereka menjalani kuliah online, bagaimana mereka memotivasi diri supaya tetap lancar, tetap berhasil dengan baik, meskipun jauh tetap hasilnya maksimal. Kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman seangkatannya, bagaimana berinteraksi dengan dosen-dosennya. Sekarang kita lanjut ya Mams, kita lanjut mukbang nih. Mami membawa sushi karena mereka mau pergi ke Jepang, tentunya mereka harus doyan makan sushi. Nah, Ini bukan doyan sih, enek nggak tuh? Ntar kalau di sana enek loh sih, nggak sushi sana sini enek. oh sushi di sana mah beda sama sushi Iya, di beda sini. sih. Salmon apa ini namanya? Salmon tray isinya, pokoknya salmon. tray, semuanya terbuat dari salmon. Oke, ya Arnet. Yuk makan. Yuk. Anyway, I was saying ini kalau sumpitnya lurus, apalagi sebelum ujian, tandanya good luck. Kalau nggak mutusin nih. Ini aku nggak lurus guys. Ya udahlah ya. Yuk. Apa itu kan mitos aja. Bukan mitos sih, beliefs ya, keyakinan. Ya. Jadi kalau orang Jepang makan, bagaimana mengucapkannya? Itadakimasu. Itadakimasu. Selamat makan. Mas Ari mau nggak? Mas Ari? Mas Ari mau nggak? Mas Ari ini sumpitnya. Iya, iya. Satu. Gak apa-apa, gabung sini. Nanti ada. Ah, Ayo Arnet. Ya dulu aja nih. Ini.
Umay. Umay buat cowok doang. Oh, umay Oh buat iya, nggak cowok. boleh. Jadi apa Itu dong? apa? Oishi. Actually, umay itu lebih santai daripada oishi dan itu terdengar lebih maskulin bagi yang make. Jadi kebanyakan orang yang make umay itu cowok. Tapi bukan berarti cewek nggak bisa make karena banyak cewek di Jepang yang make umay. Oishi. Iya, emang makanya harusnya suka-suka aja. Cuman Oishi, ya baik. kebanyakan umay itu cowok. Oke, sobat Mami Iva, obrolan kita kayaknya seru banget ya. Dan tapi kan waktu sudah agak panjang ya ini Mami Iva. Jadi sampai di sini obrolan dengan mahasiswi TIU ini TIU Jepang. Tapi Yeay. close dengan bate buat kalian. Hai, Agneta arigato, Iva. arigato. Semoga semester spring ini juga kalian hasilnya memuaskan dan tetap semangat ke semester berikutnya. Oke, terima kasih Sobat Mami Iva. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu. Mite kurete arigatou gozaimasu. Mite kurete. Dah, hai, owari.